Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Geologi, selamat datang di praktikum Hidrogeologi modul ketiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan peta pola aliran air tanah menggunakan aplikasi GIS. Dalam pembuatan peta pola aliran air tanah ini, kita menggunakan data head, yang mana data head ini kita peroleh dari hasil pengukuran di lapangan. Sebelum kita melakukan pengolahan data head dalam aplikasi pemetaan, terlebih dahulu kita harus mengubah data head yang berbentuk Excel ke dalam format CSV agar dapat diolah dalam aplikasi pemetaan. Dengan cara mengklik file, kemudian kita menyimpan kembali data Excel kita dan diubah formatnya ke dalam bentuk CSV. Lalu tinggal diklik save. Selanjutnya kita membuka aplikasi ArcGIS teman-teman semuanya. Lalu selanjutnya kita mengimport ataupun meng-add data berupa CSV tadi dan juga data SHP coupling penelitian teman-teman. Kita add data. Apabila teman-teman sebelumnya belum mengkonekkan data ataupun folder teman-teman ke dalam ArcGIS, teman-teman bisa mengklik di bagian tanda plus ini, kemudian diklik saja connect, lalu teman-teman pilih folder apa yang teman-teman ingin konekkan. Maka nanti otomatis akan terhubung ke dalam ArcGIS-nya. Kemudian teman-teman bisa mengklik yang data yang ingin teman-teman masukkan. Apabila teman-teman melihat pada aplikasi ArcGIS ini tidak terdapat ataupun tidak terlihat adanya titik-titik pengukuran head teman-teman sekalian. Hal ini dikarenakan kita belum mendefinisikan koordinat pada data CSV ini sehingga tidak dapat terbaca oleh aplikasi ArcGIS-nya, sehingga perlu didefinisikan dengan mengklik display XY data. Kemudian untuk X ini diisi longitude, Y ini diisi latitude, dan Z ini diisi dengan data head kita. Kemudian pada edit ini kita dapat mengatur proyeksi dari koordinat sistemnya tergantung dengan lokasi pengukuran teman-teman. Berhubung karena saya melakukan pengukurannya di masih daerah Lampung, maka saya memilih ke dalam WGS 1984 UTM zona 48S. Kemudian tinggal diklik OK, maka akan titik-titik pengukuran akan terbaca oleh aplikasi pemetaan. Kemudian selanjutnya, data yang berbentuk CSV ini harus kita ekspor terlebih dahulu agar berbentuk SHP dan dapat digunakan untuk interpolasi. Kemudian teman-teman bisa mengatur ingin membuat dia disimpan di folder yang mana, seperti itu. Kemudian disesuaikan saja format namanya, lalu tinggal diklik OK. Kemudian setelah kita melakukan ekspor data, kita lakukan yang namanya interpolasi. Interpolasi itu artinya kita memberikan ataupun memprediksi nilai di antara titik-titik yang tidak ada sampel ataupun nilai dari hasil pengukuran di lapangan. Contoh seperti ini. Kemudian interpolasi ini banyak jenisnya. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan interpolasi dari jenis kriging. Bagaimana cara melakukan interpolasi tersebut? Kita dapat menggunakan tools Geostatistical Analysis, yang mana apabila di tampilan ArcGIS teman-teman tools ini belum
terlihat dapat dimunculkan dengan cara mengklik kanan di sembarang tempat. Kemudian nanti akan ada tulisan Geostatistical Analysis, lalu teman-teman dapat menceklisnya saja, nanti akan muncul. Kemudian setelah itu teman-teman tinggal pilih. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa metode dari interpolasi ini sangat banyak. Pada kesempatan ini kita pilih kriging. Setelah teman-teman mengklik kriging ini, teman-teman inputkan data fieldnya. Artinya kita ingin menginterpolasikan data apa. Karena kita ingin interpolasi data head, maka masukkan data head. Kemudian kita next. Lalu kita pilih include. Kemudian OK. Nah, di dalam kriging ini banyak jenisnya lagi. Kita pilih yang universal. Kemudian kita next. Di next. Nah, untuk neighborhood type ini kita pilih smooth. Artinya kita memilih smooth agar hasil dari garis interpolasinya ini lebih baik ataupun lebih bagus visualisasinya. Kemudian kita pilih next lagi, lalu kita selesai. Hasil dari interpolasi yang teman-teman dapatkan, apabila teman-teman melihat, maka terdapat coupling yang belum memiliki nilai interpolasinya. Maka dari itu kita dapat melakukan extend agar nilai ataupun hasil dari interpolasi ini mencakup keseluruhan coupling dengan cara mengklik kanan di bagian krigingnya atau di bagian hasil dari kriging, kemudian klik properties, kemudian kita extend, lalu kita pilih yang desa ataupun extend dari couplingnya. Nah, kemudian tinggal kita klik OK, maka tampilan dari visualisasi kriging ini akan mencakup seluruh kawasan penelitian ataupun coupling penelitian. Nah, lalu setelah itu, agar hasil dari kriging ini hanya ataupun terpotong hanya pada daerah penelitian saja, itu dapat kita lakukan dengan menggunakan tools clipping. Tetapi untuk mengklip data ini kita harus mengekspornya terlebih dahulu dengan cara mengklik kanan, kemudian datanya kita ekspor menjadi raster. Setelah itu teman-teman bisa menyesuaikan folder yang ingin tempat teman-teman menyimpan hasil dari klipnya nanti, hasil dari ekspor rasternya, mohon maaf. Teman-teman bisa memilihnya, lalu teman-teman bisa memberikan nama, kemudian tinggal dipilih OK. Nah, setelah hasil dari klip ini selesai, ini bisa dinaikkan ke atas. Nah, kita lakukan pemotongan ataupun klip hasil dari raster dari kriging sesuai dengan coupling yang kita miliki. Dengan cara teman-teman bisa mengklik Windows, kemudian kita pilih yang image, kemudian teman-teman bisa memilih bagian klip kriging karena kita akan memotong bagian klip kriging. Lalu kemudian kita klik open attribute table-nya, kemudian kita pilih, lalu kita klik bagian yang ada tanda gunting ataupun klip ini. Nah, mungkin ini penamaannya sedikit salah, mungkin teman-teman bisa mengubah nanti namanya ini jadi kriging saja belum diklip, dan ini yang sudah diklip yang nantinya akan kita gunakan untuk pembuatan arah aliran air tanahnya. Setelah kita mendapatkan hasil dari klip ini, sebenarnya teman-teman bisa mengatur dari segi klasifikasi dari warna ini. Caranya bagaimana? Teman-teman cukup mengklik kanan, kemudian pilih properties, kemudian pilih yang simbologi, lalu teman-teman bisa untuk memilih kelasnya mau dibagi menjadi berapa kelas, apakah 5,
apakah 10, itu tergantung kebutuhan teman-teman. Kemudian setelah itu, dari hasil klip ini akan kita masukkan ke dalam QGIS. Bagaimana caranya? Kita hanya perlu meng-add raster, karena tadi kita mengekspornya menjadi raster, lalu kita pilih bagian yang klip rasternya. Nah, perlu diingat teman-teman bahwa ketika kita menggunakan tools image analysis, maka hasil yang telah diproses ini belum tersimpan teman-teman, sehingga kita perlu menyimpannya terlebih dahulu ke dalam laptop kita dengan cara mengklik, kemudian kita pilih edit data, lalu kita ekspor datanya. Lalu di sini teman-teman bisa mengubah lokasi penyimpanan, nama penyimpanannya. Kemudian tinggal ini formatnya ada banyak, karena kita ingin dia berbentuk raster maka biarkan saja di dalam format TIFF, kemudian di save. Nah, ini juga kita bisa atur warnanya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kemudian kembali lagi ke dalam QGIS. Nah, ini merupakan kita cari dulu foldernya. Nah, klip krigingnya kita open, kemudian pilih add, lalu di close saja. Nah, setelah teman-teman meng-add datanya, teman-teman cukup mencari tools box-nya itu gradient, yang mana kita pilih yang vector raster, kemudian teman-teman pilih yang gradient vector from surface-nya, kemudian tinggal diklik. Nanti otomatis data yang telah kita add sebelumnya akan masuk ke dalam inputan datanya. Lalu untuk step ini teman-teman bisa mengubahnya, yang mana inti ataupun kegunaan dari step ini teman-teman bisa gunakan untuk memvisualisasikan seberapa besar anak panah yang digunakan untuk mengidentifikasi dari arah aliran, karena arah aliran sendiri ini akan divisualisasikan dalam bentuk anak panah. Jadi apabila teman-teman memasukkan angka 20 misal, maka nanti ukuran dari anak panahnya pun akan lebih besar dibanding teman-teman memasukkannya pada angka 5 seperti itu. Pada kesempatan ini saya akan mencoba angka itu 20 untuk stepnya, lalu tinggal di run. Mungkin untuk beberapa laptop mungkin akan lama, disesuaikan saja nanti. Nah, apabila teman-teman melihat ini juga teman-teman apabila ingin mengubah warnanya bisa dengan cara mengklik kanan, terus nanti di simbol ini teman-teman pilih single band yang pseudo color, kemudian tinggal di import saja. Nah, seperti yang teman-teman sudah lihat di layar QGIS teman-teman sekalian, apabila teman-teman merasa bahwa apabila teman-teman merasa bahwa anak panah ini sudah merepresentasikan data head yang teman-teman miliki, maka teman-teman tinggal menyimpan data hasil gradien tadi dengan cara mengklik bagian yang pojok kanan ini, kemudian diklik, lalu teman-teman pilih lokasi penyimpanan teman-teman di mana, kemudian tinggal disesuaikan nama filenya. Nah, nanti akan berformat datanya akan memiliki format SHP, kemudian tinggal di OK-kan saja. Nah, setelah itu kita kembali kepada aplikasi ArcGIS-nya. Untuk aplikasi ArcGIS-nya, kemudian kita masukkan data yang telah kita simpan tadi, arah alirannya, lalu kita add saja, maka nanti akan muncul. Nah, apabila teman-teman melihat visualisasi yang seperti ini tentunya masih kurang rapi karena ada anak panah yang melebihi dari coupling penelitian teman-teman. Nah, maka dari itu teman-teman dapat menghapusnya dengan cara mengklik kanan, kemudian
klik edit feature, kemudian start editing, lalu tinggal di continue saja. Nah, kemudian teman-teman bisa tinggal klik bagian yang ingin dihapus, lalu klik delete ataupun bisa di blok agar mendapatkan lebih banyak anak panah yang ingin dihapus. Ini disesuaikan saja sesuai dengan keinginan teman-teman sekalian. Nah, apabila teman-teman merasa bahwa visualisasi ini sudah cukup baik, maka teman-teman dapat menyelesaikan proses editornya dengan cara mengklik bagian editor, kemudian tinggal di save, lalu di stop editing. Nah, untuk mengubah warna dari simbol panah ini, teman-teman tinggal mengklik bagian ini, terus teman-teman ubah warnanya, sesuaikan saja sesuai keinginan, kemudian tinggal di-OK-kan. Nah, setelah itu, teman-teman juga dapat membuat kontur dari head agar warna-warna yang berbeda ini lebih terlihat jelas perbedaannya dan terlihat nilainya berapa, seperti itu. Bagaimana caranya? Teman-teman cukup mengklik bagian Arts Toolbox-nya saja. Nah, teman-teman pilih Arts Toolbox, kemudian pilih bagian Spatial Analysis Tools, kemudian pilih yang Surface, lalu teman-teman pilih bagian kontur. Nah, input raster yang dimasukkan adalah yang sudah kita klip. Kemudian setelah itu, setelah dimasukkan klip rasternya, teman-teman pilih lokasi penyimpanannya. Nah, dalam pembuatan kontur ini kita buat dua, yakni kontur mayor dan juga kontur minor. Untuk kontur mayor sendiri, intervalnya disesuaikan dengan nilai dari data head yang teman-teman miliki. Seperti yang terlihat bahwa data head yang saya miliki ini minimumnya pada angka 7 dan maksimumnya di 21, maka saya ingin membuat interval kontur ini bernilai 3 saja, lalu tinggal di-OK-kan. Nah, untuk kontur mayornya sudah terlihat, lalu selanjutnya kita buat lagi untuk kontur yang minor. Kita inputkan rasternya. Nah, untuk yang minor ini saya ingin membuat menjadi 1, lalu di-OK-kan. Nah, sama seperti bagian dari aliran air tanah, garis-garis kontur ini pun dapat kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita masing-masing ya teman-teman. Mungkin di bagian kontur mayor ini kita buat lebih tebal. Nah, kemudian kan kita ingin mengetahui berapa nilai dari kontur ini, dan ini. Itu dapat dimunculkan dengan mengklik kanan, kemudian kita aktifkan label feature-nya. Nah, setelah itu kita pilih properties, lalu kita pilih bagian label. Nah, di bagian label field ini teman-teman pilih kontur karena kita ingin menampilkan nilai dari konturnya. Kemudian teman-teman bisa juga mengatur untuk simbol, tulisan dan lain-lainnya bisa di sini. Bisa juga mengatur mask. Di sini teman-teman bisa tinggal klik OK, lalu di apply, maka akan muncul nilai dari konturnya. Nah, terlihat bahwa nilai head tertingginya ada di sini dan nilai head terendahnya ada di bagian bawah sini. Nah, kemudian setelah teman-teman merasa bahwa data ini sudah baik gitu, pengolahannya hasilnya sudah baik, maka teman-teman tinggal mengimport saja bagian yang mengimport hasil yang teman-teman dapat mengekspornya dengan cara mengklik
file, kemudian pilih export mapnya. Nah, sama halnya seperti pembuatan kontur tadi, apabila teman-teman ingin memunculkan nama coupling teman-teman, itu juga sama saja, tinggal diklik label feature, lalu teman-teman pilih yang label, kemudian pilih yang name 4 karena ini nama desa, kemudian oke, maka akan muncul nama desanya yaitu Batu Badak. Kita coba kita export mapnya, kita pilih lokasi penyimpanannya, untuk resolusi ini teman-teman sesuaikan saja. Saya biasanya 500 itu sudah bagus. Tapi kalau mau lebih lagi boleh. Lalu tinggal di save saja. Nah, nanti hasilnya akan muncul di folder teman-teman sekalian. Nah, ini merupakan hasil akhir dari pembuatan peta pola aliran air tanah. Apabila teman-teman ingin melayoutnya, teman-teman bisa sesuaikan saja dengan mengklik bagian layout view, lalu diubah sesuai dengan aturan pembuatan layout peta seperti apa. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.